siang anak-anak. Siang, Pak. Untuk pertemuan kali ini materi akidah kita akan belajar tentang ajaran tasawuf, syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, sebelum kita mempelajarinya, kita absen terlebih dahulu ya. Muhammad Ahmad Nurul Ulum, hadir Pak. Muhammad Iza Maulana, Hadir, Pak. Muhammad Abdul Gofar. Hadir. Oh iya, paling belakang ya Mas. Oke, siap. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi. Ala niyatis sholihah, al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, untuk pertama ini kita harus mengetahui apa itu tasawuf ya. Yang pertama itu tasawuf berasal dari kata bahasa Arab tasawwafa, ya tasawwafu, tasawuf artinya menjadi, ya, yakni menjadi berbulu yang banyak atau menjadi seorang sufi yang ingin rupanya. Nah, berbulu atau banyak ini maksudnya itu ciri khasnya itu seperti bulu domba. Nah, ini karena orang-orang sufi kan suka menggunakan baju yang terbuat dari benang wol ya. Nah, ada juga itu sufi dari karena kesuciannya, sofa, suci hatinya dan tindakannya. Di sisi lain juga ada yang menyebutkan orang sufi itu karena dia softnya paling depan di hadapan Allah, paling depan. Nah, gitu. Ada juga yang mengambil dari istilah as-sof al-sofah, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di kamar atau serambi-serambi masjid. Nah, itu jadi mereka itu beribadah dan dekat dengan Rasul. Nah, itu tadi tasawuf ya. Terus apa itu lingkungan ruang lingkup dari tasawuf? Nah, kalau dari metafisika itu ada 4 unsur ruang lingkupnya. Yang pertama itu dari metafisika, yaitu hal yang berhubungan dengan alam atau alam dunia atau ilmu gaib. Nah, di sini tasawuf itu membicarakan masalah-masalah keimanan tentang unsur-unsur akhirat dan cinta seseorang terhadap Tuhannya. Ada juga yang kedua yaitu unsur etika, yaitu ilmu yang menyelidiki tentang baik dan buruk dengan melihat pada amaliyah manusia. Nah, jadi ini etika maksudnya yaitu ajaran-ajaran akhlak, hablum minallah dan hablum minan nas. Terus yang kedua ada dari psikologi juga, yaitu tasawuf ini berhubungan dengan jiwa. Oke. Terus yang keempat ada estetika, yaitu ilmu keindahan yang menimbulkan seni. Ini maksudnya itu di sini tasawuf ilmu yang meresapkan seni dalam diri, keindahan diri sendiri, keindahan dalam bertindak, dalam ma'rifat billah dan lain-lain. Nah, jadi intinya yaitu ilmu tasawuf itu meliputi tentang akal dan ma'rifat, kemudian membahas mengenai hati dan riyadhah, latihan dalam spiritual untuk mengenal Allah itu tadi ma'rifat. Yang kemudian ilmu tasawuf itu menuntut sesuainya dengan petunjuk dan membuang apa yang tidak sesuai dengan tuntunan yang berlaku dan sekuat tenaga menuju pada jalan ilahi. Nah, tujuan mempelajari ilmu tasawuf ya, yang pertama ada berupaya menyelamatkan diri dari akidah-akidah yang syirik dan batil. Ada juga melepaskan diri dari tahali. Tahali itu penyakit-penyakit kolbu. Yang ketiga mengisi diri atau menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Yang keempat menggapai derajat ihsan dalam ibadah, namanya tajalli. Ada juga menstabilkan akidah persahabatan ketuhanan, subah ilahiyah, dengan maksud Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya dengan meliputi mereka dari segala alam ilmu, kekuasaan, pendengaran dan penglihatannya. Yang keenam,
ada juga menggapai kekuatan iman yang dahulu pernah dimiliki para sahabat Rasulullah SAW, menyebarkan ilmu syariat dan meniupkan roh kehidupan kepadanya. Nah, kalau dari ajaran Nabi juga ada, yaitu yang pertama saha, itu sifat menunjukkan kebaikan. Ini berpedoman kepada Nabi Ibrahim. Yang kedua ridho dari Nabi Ishak. Ketiga sabar dari Nabi Ayub. Ada juga isyarah, yaitu dari Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Ada berubah pengasingan dari Nabi Yusuf. Ada yang memakai suf atau wal, yaitu menurut Nabi Musa. Ada juga siyahah pengembaraan dari Nabi Isa. Ada juga fakar kemiskinan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita menuju macam-macam tasawuf. Ada 4: syariat, thariqat, hakikat, dan marifat. Itu urutannya. Syariat itu secara garis besar itu seperti hukum, ketentuan yang harus dilakukan. Ini mencakup dari 5 hukum ya. Yang pertama ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Itu syariat. Nah, aplikasinya itu syariat. Itu taklif, yaitu segala aktivitas manusia, khususnya berupa ibadah dan muamalah yang pada dasarnya berkenan dengan keharusan, larangan, kewenangan untuk memilih, dengan rincian berupa hukum yang 5 itu tadi. Nah, jadi syariat itu biasanya menekankan perbuatan lahir, af'al al-mukallifin. Ada tidaknya konsekuensi hukum tergantung pada perbuatan itu. Ketika suatu perbuatan betul-betul sudah menjadi tindakan konkret, maka dengan sendirinya ia akan membawa konsekuensi hukum. Yang kedua, thariqat. Thariqat itu artinya jalan atau cara ya. Nah, jadi tadi kan syariat, kita sudah mengetahui ketentuannya itu seperti apa. Nah, jadi thariqat itu jalan yang akan kita pilih. Banyak thariqat jenis-jenisnya. Maksudnya begini, syariat itu merupakan rambu-rambu Tuhan dalam kehidupan. Sedangkan thariqat itu adalah bukti kita patuh kepadanya. Jadi syariat itu peraturan dan thariqat itu adalah merupakan pelaksanaannya, jalur pelaksanaannya. Kita mau melaksanakan lewat jalur thariqat yang mana? Terus ada juga beberapa kata yang termasuk dalam lingkungan thariqat, yaitu ikhlas, muraqabah, merasa diintai dan diawasi oleh Tuhan. Ada juga muhasabah, koreksi diri. Ada juga tajarrud, yaitu rindu kepada Tuhan lebih tinggi rindunya kepada selainnya. Dan mahabbah, cinta yang kepada Tuhan. Yang ketiga itu hakikat. Nah, setelah kita melakukan syariat, perilaku kita sudah sesuai syariat dan kita telah memilih jalan thariqat untuk melakukan syariat tersebut, kita akan menemukan hakikat. Hakikat itu apa? Hakikat itu kebenaran, kenyataan asal atau sebenar-benarnya. Jadi menurut terminologi itu hakikat didefinisikan seperti kesaksian akan kehadiran peran serta ketuhanan dalam setiap sisi kehidupan kita. Nah, tatkala thariqat tadi telah dijalani dengan kesungguhan dan memegang syariat dengan rukunnya yang baik dan benar, kita akan menemukan bertemu dengan hakikat. Pada intinya, hakikat adalah keadaan si salik, orang yang melakukan itu tadi yang menempuh jalan pada tujuan ma'rifat billah dan musyahadah nur al-tajalli, terbukanya nur yang gaib bagi hati seseorang. Dengan demikian, hakikat tujuannya membuka kesempatan kepada salik mencapai maksudnya, yaitu mengenal Tuhan dengan sebenarnya. Nah, ilmu hakikat itu dapat disimpulkan dalam 3 pembahasan. Pertama, hakikat tasawuf. Ini diarahkan untuk usaha-usaha membatasi syahwat dan mengendalikan duniawi dengan segala keindahan dan tipu dayanya. Yang kedua ada hakikat ma'rifat, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dengan sungguh-sungguh dalam pekerjaan sehari-hari dan menjaga
kesucian akhlak kita dengan berdomin dari nama-nama attribut sifatnya. Terus juga ada hakikat al-haq, yaitu puncak hakikat yang dinamakan hadrat al-wujud. Nah, di sini batas kepada zat dan hakikat Muhammadiyah serta memberi makna hakikat yang mungkinat dalam ilmu Tuhan. Dengan demikian, ilmu hakikat itu apa ya? Ilmu batin yang kondisinya terbaik bagi salik dan dimanifestasikan atau diwujudkan dalam bentuk waspada dalam semuanya, dalam tindakan. Siti-siti apa yang dilakukan mesti muhasabah, berhati-hati, mawas diri, muraqabah, mahabbah, roja, khauf, rindu pada duanya al-syauq. Nah, oleh karena itu antara syariat, tarekat dan hakikat itu merupakan satu kesatuan atau jalur yang tidak dapat dipisahkan. Nah, terus apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu berasal dari kata arafa yang artinya mengenal dan paham. Ini ma'rifat itu kita mempunyai hubungan yang rapat, erat, pengetahuan tentang Allah melalui sanubari. Nah, gitu. Jadi ma'rifat itu setelah kita melakukan penjagaan kita sesuai syariat dengan baik, kita memilih jalan yang benar, thariqat yang benar, kita menjalani thariqat dengan sungguh-sungguh, kita akan menemukan hakikat kebenaran. Kalau kita sudah menemukan hakikat kebenaran bahwa kita itu siapa di dunia, kita akan menemukan ma'rifat. Kita akan menemukan keadaan di mana kita mempunyai yang rapat terhadap Allah. Nah, di sini tuh ada banyak puncak si salik, puncak suluk itu kata syarat tadi namanya itu suluk. Nah, kalau kita menurut Imam Al-Ghazali itu kita puncaknya akan menemukan ma'rifat. Kalau kita thariqatnya menurut jalan Robi Al-Dawiyah, kita akan menemukan mahabbah, cinta pada dirinya. Kalau kita menurut Abu Yazid Al-Bustami, kita menemukan intihad. Gitu. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, Pak. Ya, Pak. Oh, sudah paham ya? Ya, Pak. Sip. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan membahas materinya lagi, pendalaman. Untuk kali ini cukup sekian untuk pemaparan materi tentang ajaran tasawuf. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin akan membahas laginya pendalaman. Kita tutup pertemuan pada siang kali ini dengan bacaan tasbih dan hamdalah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.